يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang salah satu keistimewaan sholawat yang jarang kita sadari, serta ijazah sholawat mahbub al-imam al-habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Dudukmu memandang saudaramu dengan penuh cinta. Sing halal ya, sing halal. Catatannya halal ya. Misalnya sama temen, nongkrong sama temen nih, mandangnya dengan cinta, sayang, ki koncoku muslim, podo muslim, seneng gitu. Obrolannya halal. Ini lebih utama daripada iktikaf di masjidku selama sekian lama. Kok enak ya? Iya, karena ibadahnya muslim itu hakikatnya nyenangkan orang lain, senangkan orang lain. Sampai dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, aku pergi mewujudkan hajat saudaraku, keluar meninggalkan masjid, mewujudkan hajat saudaraku, lebih kusenangi daripada iktikaf di masjidku ini selama sekian lama. Sekian lamanya tuh saya lupa 1 bulan atau 1 tahun. Intinya kan sekian lama. Bayangkan, kenapa? Menyenangkan orang. Ya menyenangkan orang, ini fadilahnya luar biasa. Lah begitu kita sholawat, kita bukan menyenangkan orang, menyenangkan Allah. Karena Allah yang perintahkan, Allah yang suruh untuk kekasihnya. Allah minta untuk Rasulku ini, untuk Nabiku ini, untuk ciptakanku yang terindah ini, untuk kekasihku. Kalian sholawat ya, kita nurut. Ya Allah, Allahumma sholli, tolong kamu yang sholawat ya Allah. Allahnya bilang, ya udah aku terima sholawatmu, kamu aku kasih ini langsung. Rasulullah, dah gak usah mikirin umatmu yang bersholawat, aku yang bertugas. Menghadiah macam-macam. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli alaihi. Jelas sampai di sini? Berarti sholawat asyik atau enggak asyik? Asyik. Makanya kita sebisa-bisanya lah, sebisa-bisanya sambil duduk. Kalau saya enggak mau repot-repot, mau duduk sholawat, mau bangun sholawat, tak latih gitu. Sampai biar nanti itu jadi otomatis. Sehingga setiap gerak dan diam saya enggak pernah pisah dari Nabi Muhammad SAW. Mau bangun, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Langsung kan ingat Nabi Muhammad SAW. Dijawab sama Nabi, salamku juga untukmu. Weh, nak tenan. Berarti dosaku habis. Nah, kalau Nabi udah bilang, dia selamat. Malaikat yang di kiri berani nulis. Terjemahannya gitu loh ya. Jangan di-share, ini bahaya ini. Sorry bro, coba share lagi. Bahaya ini, pemahaman semacam ini kalau di-share nanti kan bahaya. Banyak orang rajin sholawat nanti. Contoh. Ada orang duduk, bangun dari duduk, dia baca sholawat. Sebelum duduk, dia ghibah, dia namimah. Ayo, coba gimana itu? Terus kamu bilang, percuma sholawatnya gitu. Berani. Yang ada duduknya ghibah namimah itu dosa besar, betul. Tapi bangunnya dengan baca sholawat, di situ dijanjikan. Siapa yang bangun dengan baca sholawat, itu dia akan diampuni dosanya.
Siapa yang bersolawat, dapat solawatnya Allah. Siapa yang salam, disalami oleh Nabi Muhammad SAW. Maka begitu dia bangun mengucap solawat, dapat solawat dari Allah, artinya ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, disalami Nabi. Nabi nyalami berarti salamku untuknya. Artinya apa salamku untuknya? Jaminan dariku dia selamat. Orang dulu kalau ngomong assalamualaikum, aku jamin kamu selamat. Aku enggak ganggu kamu, siapa yang ganggu kamu, aku akan bela kamu. Nah kalau orang tadi ada jaminan begitu, malaikat dengar atau enggak dengar? Malaikatnya dengar, nah yang di kiri berani nyatet enggak? Nah, tadi ghibah namanya hapus. Hapus. Ada perintah, dia dilindungi Nabi Muhammad SAW. Dihapus atau enggak dihapus? Dihapus. Tapi setan ki pinter, mangsamu bodoh setan. Setan pinter, wah ini kalau umat paham ini bahaya. Dosa ghibah namimah enggak akan pernah tercatatkan. Maka langsung setan buat tim anti sholawat. Begitu mau bangun sama setan di PCI, mall. Gak sempat sholawat. Gak sempat. Dibuat lupa, dibuat lena, dibuat lalai. Ketika bangun dari duduk. Gimana caranya biar dia gak baca sholawat? Setan bekerja. Nah saya tim yang mau nyukseskan sholawat. Biar masuk dalam kelompok malah wekat. Jadi kalau setan buat tim anti sholawat, kita buat tim sukses sholawat. Setannya bisikin, percuma kamu bangun baca sholawat kalau tadi ghibah namimah, itu setan. Biar orang kalau bangun dari ghibah namimah gak dzikir, wes gunjing ngerasani lambene gak dzikir sisan. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Nah kita para ulama masuk tim yang mengajarkan orang dzikir. Kalau kamu tadi duduknya maksiat, jangan sampai bangunnya tidak taat. Bangunlah taat, biar dosanya maksiat terhapuskan. Kok iso? Yang bilang bukan ulama, Allah yang bilang dan Nabi Muhammad SAW. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka akan terhapuskan dosanya. Betul? Innal hasanat, sesungguhnya perbuatan baik, yudhibnas sayyiat, menyingkirkan keburukan. Itu Al-Quran. Kalau kalam Nabi Muhammad SAW, fa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau ada perbuatan buruk, segera ikuti dengan perbuatan baik. Tamhuha, akan menghapuskan keburukan tadi. Jangan kamu mengatakan, kok enak? Kok enak betul? Begitu mudah, diampuni. Ampunan kok gampang? Yang bilang ampunan susah itu siapa? Saya heran saya, kenapa di kepala ini dibuat ampunan Allah itu susah. Susah mendapatkan ampunan Allah, berat mendapatkan ampunan Allah. Mendapatkan surga itu susah, neraka itu mudah. Sopo sing bisi ngene? Setan. Jangan takut-takutin umat, sehingga umat jadi berat untuk melakukan taat dan mudah bermaksiat. Kita katakan jangan maksiat, tapi kalau kamu maksiat, kamu punya Tuhan. Kalau kamu punya dosa, kamu punya Tuhan. Kalau kamu punya salah, kamu punya Tuhan. Tuhannya Allah yang maha mengampuni, yang maha menutup aib, yang maha menyayangi, yang maha mengayomi. Datangi Tuhanmu, fafirru ilallah. Lari kejar ampunannya Allah dengan segera berbuat baik. Insya Allah kan dapat ampunan. Jangan kemudian orang dibuat putus asa. Wes mungkin nganti domble lambemu. Masya Allah. Domble lambe ini bahasa Indonesianya apa? Susah Mas Henry, saya mau nyebutkannya bahasa Indonesia susah. Hah? Duwer yo Jawa meneh gitu ya. Sampai lidahmu gak enak. Sampai lidahmu ketekuk-tekuk, sampai gak iso ngomong meneh gitu ya. Sampai salah-salah pelu sampai ngomongnya gitu. Percuma kalau kamu seperti itu, gak ada yang percuma. Seseorang datang kepada seorang ulama dan berkata, bagaimana ini? Saya berzikir tapi nggak pernah bisa khusyuk. Zikir saya sama ngelamun. Ulamanya yang jawab, bersyukurlah sama Allah. Yang sudah menjadikan salah satu anggota tubuhmu untuk taat padanya. Yang sudah menghias salah satu anggota tubuhmu dengan ketaatan padanya. Duh, kamu jangan dulu ya. Jangan meremehkan. Tuh pernah ada seorang ulama besar, waliullah jalan lewat, ada pemabuk mulutnya berbusa. Pingsan ya. Teler, mulutnya berbusa, busa khomer. Tapi pemabuk ini muslim. Ya mu?
muslim. Ulama tadi langsung ambil air, berhenti, ambil air, mulutnya dibasuh, dibersihkan. Dibersihkan, sementara dibersihkan nggak sadar orang teler berat, dibersihkan. Sambil berkata, ya Allah, ya, tolong bersihkanlah, ya, aku bersihkan lidah yang taat ini. Kan lidahnya taat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah bersyahadat. Lidah yang taat ini ku bersihkan dari najisnya khomer. Dari najisnya khomer, tolong bersihkan dirinya dari dosa kemaksiatan. Ulama tenan iki. Coba nak awakmu mendem neng dalan ranggena guajul. Lihat orang teler di jalan diguajul, ditendang, kasih sampah. Dianggap seperti anjing atau kotoran, enggak dimanusiakan, enggak dimuslimkan. Ini ulama itu menghargai betul. Ini lidahnya mau syahadat. Lidahnya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini mau kamu ganti dengan apa? Enggak bisa. Ada orang yang luar biasa tapi lidahnya enggak mau bersaksi. Tuhan hanya Allah dan Nabi Rasul terakhir termulia Nabi Muhammad SAW. Seburuk-buruknya dia masih sangat baik karena lidahnya mau bersyahadat. Sama ulama dibasuh. Ini lidahnya baik ya Rob. Tapi kena najis, tak bersihkan najisnya. Aku bisa membersihkan najisnya dengan air. Tapi yang bisa membersihkan dosa-dosanya hanya Engkau ya Allah. Tolong bersihkan dosa-dosanya. Ulama. Sing nonton kabeh bejone. Mary. Aja mbok tiru sesuk mendem ngono ya. Ngawur. Yang lihat iri. Akhirnya begitu dia siuman, semua itu mengerubung. Dia bingung, oh apa ini? Ada apa? Kamu tahu enggak tadi yang terjadi dalam tidurmu? Saya takut ya bodoh tuh ya. Masa orang tidur ditanyain, kamu tahu enggak yang terjadi dalam pingsanmu tadi? Ini yang bodoh yang mana ini? Yang mabuk yang mana ini? Yang ditanya atau yang nanya ini? Ya jawabannya, ya enggak tahu gitu ya. Enggak tahu ada apa gitu. Tadi itu mulutmu dibasuh oleh wali fulan. Dia paham, ini pemabuknya paham. Mulutku dibasuh sama wali itu. Iya. Dia mau bersihkan aku yang jelek seperti ini. Iya. Jadi orang dulu itu pemabuknya pun kenal wali. Lah saiki sing nang masjid ora kenal kok. Paham ya? Orang dulu itu pemabuknya kenal ini wali, ini orang soleh. Lah orang sekarang yang udah di masjid aja nggak bisa meyakini saudaranya orang soleh kok. Nggak bisa meyakini yang ke masjid ini orang baik. Nggak bisa kok. Suudzonnya luar biasa. Kita ini loh. Ini mabuk ngerti. Itu wali orang soleh. Yakin dia. Baik banget. Aku yang jelek diperlakukan seperti ini. Ya Allah nangis. Tobat. Jangan dikira itu. Perbuatan kecil tampaknya ya. Tapi itu bisa menghapuskan dosa yang besar. Walaupun datangnya kadang-kadang di akhir. Ya, datangnya di akhir. Kita nggak ngerti perjalanan kita dan perjalanan manusia yang lain. Tugas kita pokoknya dosa, minta ampun. Segera amal soleh. Makanya begitu lihat orang bisa amal soleh, apresiasi. Jangan dicaci, jangan dimaki, jangan dihina, jangan direndahkan. Hargai sekecil apapun. Karena kelihatannya kecil dalam pandangan kita. Allah nggak pernah pakai hitungan. Allah lihat hatinya itu, hatinya. Sementara kita nggak ngerti hati saudara kita nggak ngerti. Clear? Dah, alhamdulillah. Maka sebagai penutup, saya mau hadiahkan satu solawat. Ini solawat yang diperoleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu ketika bermimpi bertemu seorang wali. Ya, dikatakan solawat ini membuat gunung-gunung ikut bergetar bersolawat. Seperti ketika Nabi Dawud alaihissalam di dalam Al-Quran, ya jibalu, wahai gunung-gunung, kata Allah Ta'ala, ikutlah bertasbih bersama Dawud alaihissalam. Nah, solawat ini menyebabkan gunung-gunung ikut bersolawat. Saya anjurkan untuk membacanya terserah jumlahnya, sakarepmu. Ya, sekali ya juga boleh, bebas. Pokoknya dibaca, itu tampak seperti di layar monitor. Tirukan saya. Allahumma salli wa sallim alal habibil mahbub habibi rabbil marbub. Allahumma salli wa sallim alal habibil mahbub habibi rabbil marbub. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mahbub
habibi rabbil marbub. Allahumma salli wa sallim alal habibil mahbub. Habibi rabbil marbub. Udah hafal semua? Insya Allah gampang ya. Sederhana saja kalau kita tahu terjemahannya nanti hafal dengan sendirinya. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah tolong engkau bersolawat dan sampaikan salam ala kepada al-habib, yaitu sang kekasih. Siapa sang kekasih? Nabi Muhammad SAW. Al-mahbub, yang terkasih. Ya, yang terkasih. Habibi rabbil marbub, kekasihnya, Tuhannya seluruh ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Ada di layar monitor ya. Coba tampilkan lagi Mas Seto. Kita baca bersama-sama 10 kali ya. Nanti diamalkan di rumah, terserah. Ini sholawatnya insya Allah menyebabkan kita jadi orang-orang yang masuk dalam kekasihnya Allah Ta'ala. Amin. Bersama-sama. Allahumma salli wa sallim alal habibil mahbub, habibi rabbil marbub. Allahumma salli wa sallim alal habibil mahbub, habibi rabbil marbub. Allahumma salli wa sallim alal habibil mahbub, habibi rabbil marbub. Allahumma salli wa sallim alal habibil mahbub, habibi rabbil marbub. Allahumma salli wa sallim alal habibil mahbub, habibi rabbil marbub. Allahumma salli wa sallim alal habibil mahbub, habibi rabbil marbub. Allahumma salli wa sallim alal habibil mahbub, habibi rabbil marbub. Allahumma salli wa sallim alal habibil mahbub, habibi rabbil marbub. Allahumma salli wa sallim alal habibil mahbub, habibi rabbil marbub. Allahumma salli wa sallim alal habibil mahbub, habibi rabbil marbub. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan, di antara amalan yang sangat mudah mengantarkan seorang muslim menuju jalan ke surga adalah dengan membahagiakan orang lain. Rasulullah SAW mengatakan bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Beliau Rasulullah SAW juga bersabda, sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini selama sebulan penuh. Keutamaan menyenangkan orang lain sangat luar biasa. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun karena kita tidak mengerti tentang perjalanan hidup ini. Teruslah berbuat baik kepada orang lain. Nah, bagaimana dengan membaca sholawat? Dalam bersolawat ini, kita bukan menyenangkan orang lain, tapi kita menyenangkan Allah Ta'ala yang telah memerintah kita untuk bersolawat kepada kekasihnya, ciptaan terbaiknya, yaitu baginda Muhammad SAW. Tentulah dengan bersolawat kita akan memperoleh unlimited kebaikan yang Allah Ta'ala berikan. Untuk itu, mari perbanyak bersolawat. Di setiap gerak kita, bersolawatlah setiap saat. Dengan banyak bersolawat, dosa kita akan terhapus.
Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus juga dalam kesempatan ini memberikan ijazah sholawat dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana ketika sholawat ini dibaca, gunung-gunung akan bergetar ikut bersholawat bersama kita. Adapun sholawatnya, Allahumma sholli wa sallim alal habibil mahbub habibi rabbil marbub. Allahumma sholli wa sallim alal habibil mahbub habibi rabbil marbub. Duhai Allah, limpahkanlah sholawat dan salam kepada sang kekasih yang terkasih, kekasih Tuhan seluruh ciptaan. Bacalah beberapa saja yang kalian mau, bebas dalam membacanya. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah Habibana Novel Al-Idrus sampaikan, dan semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan segala masalah yang menimpa kita, saudara kita, segera diangkat, segera dihilangkan oleh Allah Ta'ala, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.